pendiri perintis pelayanan tempat ini namanya Immanuel, saudara, ya. Sekalipun sudah berapa 8 tahun ya, 8 tahun lebih ya sudah meninggalkan kita almarhum pendeta Immanuel Pakan ya. Tapi apa yang sudah almarhum torehkan ataupun kerjakan, saudara, tetap ada hingga hari ini, saudara. Kami ada bagian-bagian yang menyelesaikan dan meneruskan apa yang almarhum Immanuel sudah buat atau sudah memulai. Dan saya percaya itu semuanya karena Tuhan, saudara. Yang namanya Tuhan, kalau dia memulai, dia juga yang akan mengakhirinya, saudara. Amin. Tinggal kita mengikuti proses di tengah-tengahnya ini. Hidup pun demikian, saudara. Ketika kita lahir di tengah dunia ini, saudara, suatu saat kan kita juga nanti akan kembali, akan pulang, saudara. Nah, hari ini kita sedang berproses. Hari ini kita sedang berproses di dalam kehidupan ini, saudara. Dan tidak pernah kita sangka, tidak pernah kita duga kan, kalau tahun ini ya Tuhan izinkan kita masuk dalam, boleh dikatakan, masa yang sulit, masa yang sukar karena keadaan pandemi yang melanda Indonesia. Ya. Jadi bukan cuma kita yang merasakan keadaan yang serba terbatas hari ini, saudara, tapi seluruh dunia. Nah, kalau sudah seluruh dunia, itu artinya memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, di dalam menjalani proses hidup ini. Sekali lagi, saudara, kita hidup di tengah dunia ini, kita hidup hingga hari ini, hingga saat ini, inilah proses yang harus kita jalani, saudara. Nah, kita bersyukur, saudara, di tengah keadaan-keadaan sulit seperti ini, ataupun keadaan sulit lainnya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ada satu janji yang pasti, janji yang luar biasa, janji yang, kalau orang Ambon bilang, seng ada lawannya. Iya kan, Pak Edwin ya? Kalau bahasa Batak apa, Pak? Ini kan kita di dinamika, ada Jawa, ada Batak atau Raja. Nanti Kompria akan baca nats nanti dalam berbagai bahasa ya. Kita kembali lagi. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu, pada zaman Yesaya, pada zaman perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa kita akan menerima yang namanya juru selamat, Mesias. Kalau kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan semuanya sudah dinubuatkan, itu sudah digenapkan dalam Yesus Kristus. Nah, ketika malaikat Tuhan datang menghampiri Maria, saudara, Maria sempat kaget kan? Jangan takut, kata malaikat Tuhan, saudara. Dan akhirnya yang kita baca, inilah penggenapan nubuat bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini janji yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus lahir sebagai juru selamat, saudara, dia dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ketika Yesus menyelesaikan tugas dari Bapa di surga di tengah dunia ini, 33,5 tahun kurang lebih pelayanannya, saudara. Dan sebelum dia menyelesaikan segala sesuatunya, dia berikan kembali juga kita tugas untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 itu. Dan apa janji Tuhan di situ? Sama dengan artinya, saudara. Arti namanya, saudara. Kalau saudara buka di Matius 28, bagian terakhir saya suka sekali, saudara, karena itu identitasnya Yesus pun keluar di situ. Ketahuilah, kalau tidak salah ayat 19 itu, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itulah Immanuel. Jadi kita harusnya bersyukur
Manakala kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, manakala kita mengagungkan Dia, kita bersyukur karena janji penyertaan Tuhan ini sempurna, saudara, atas kehidupan kita. Amin, saudara. Sekalipun kita harus menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, ataupun juga keadaan-keadaan yang mungkin mustahil, atau nggak kuat mungkin kita untuk menjalaninya. Satu hal yang harus kita tetap percayai, saudara, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Coba lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Iya kan? Saudara kayaknya tegang banget ini. Ini Natal loh, saudara ya. Coba kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga harus percaya bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekali lagi, keadaan sulit tidak menghalangi penyertaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jangan ada orang yang beranggapan kalau keadaannya sulit, keadaannya susah, lalu kita beranggapan Tuhan sudah tidak sayang lagi dengan saya. Tidak, saudara. Tuhan itu sangat sayang dengan kita. Bahkan Dia tidak ingin ada satu orang pun binasa dalam kehidupan kita. 2 Petrus 3 ayat 9 kan? Allah itu tidak lupa akan janjinya, tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian, Dia setia karena Dia tidak ingin ada satu orang pun yang binasa. Artinya apa, saudara? Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu saudara bertanya lagi, kalau Tuhan mengasihi, kenapa Tuhan kasih pencobaan seberat ini? Saudara harus percaya. Ayub salah satu contohnya. Penderitaan yang dialami Ayub itu bukan main-main, saudara. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Enggak. Justru Ayub hampir tergoda mau meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Bukti penyertaan Tuhan dialami juga bangsa Israel kan? Pada waktu keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Dalam perjalanan mereka, penyertaan Tuhan itu dahsyat. Setiap hari, setiap saat. Kalau siang hari Tuhan berikan apa? Tiang awan. Malam hari Tuhan berikan apa? Tiang api. Apa yang mereka perlukan? Persoalan makanan, Tuhan sediakan mana setiap hari. Itu bukti loh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Dan kita harus bersyukur untuk itu. Amin, saudara. Nah, kalau kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Allah Immanuel, penyertaannya sempurna, saudara, maka kita akan mengalami ada 3 hal minimal yang kita akan terima kalau kita meyakini Dia Allah Immanuel. Yang pertama, penyertaannya yang sempurna akan memberikan kepada kita jalan keluar di tengah keadaan-keadaan yang sulit hari ini. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa masalah pergumulan saudara pasti ada jalan keluarnya? Amin? Iya. Kita harus percaya, saudara. Kalau kita belum menemukan hari ini, tetaplah berdoa. Amin? Tetap semangat. Karena Dia sudah sediakan jalan keluar loh. Penyertaan Tuhan itu Dia sediakan buat kita jalan keluar yang terbaik. Hanya kita menuliskan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Saat engkau dicobai, Allah setia dan adil. Dan saat itu juga Dia sediakan jalan keluar. Jadi penyertaannya yang sempurna itu, termasuk Dia sediakan jalan keluar yang terbaik, saudara. Kenapa saya bilang yang terbaik? Karena Tuhan itu nggak pernah memberikan sisa-sisa buat umatnya. Tuhan itu selalu kasih yang terbaik loh. Amin, saudara. Cuma kadang-kadang coba kita pikir, kalau kita sudah kasih yang terbaik buat Tuhan belum? Tuhan sudah memberi yang terbaik.
Kenapa saya bilang yang terbaik, saudara? Anaknya sendiri dia berikan kan, Yesus itu. Itu bukti Tuhan selalu beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita percaya Dia Allah Immanuel, maka kita harus meyakini penyertaan Allah yang sempurna. Dia akan buka jalan yang terbaik atas persoalan pergumulan hidup yang kita alami hari ini. Kita ada di gelombang yang sama, badai yang sama. Betul saudara? Hari ini cuma dinamikanya mungkin yang berbeda. Dan cara kita menghadapinya berbeda. Iya. Tapi kalau mau dibilang badai yang sama, yaitu keadaan yang terjadi hari ini kan sama semua. Tinggal bagaimana kita hari ini menghadapinya. Apakah kita masih mau percaya Dia Allah yang menyertai kita, ataukah kita sudah mulai mundur dari iman percaya kita kepada Tuhan? Cara kita meresponi mungkin bisa berbeda. Tapi saya mau beritahu satu hal. Ketika kita belajar meresponi dengan baik segala sesuatu, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang akan menyertai kita dan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan pergumulan hidup kita. Yang kedua saudara, kalau kita meyakini Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita saudara, kita juga harus percaya penyertaan Tuhan juga akan menyediakan masa depan yang penuh harapan buat saudara dan saya. Amin saudara. Saudara percaya di depan sana itu ada masa depan yang luar biasa. Anak muda percaya masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Bukannya anak muda, kita juga toh. Amin. Yang senior juga toh. Iya toh. Bukan hanya anak muda. Tuhan menyediakan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Ya kan? Yeremia 29, tidak salah itu kan? Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Ayat 11 mengatakan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya, hari depan, masa depan, saudara, yang gilang gemilang. Amin. Kita mau masuk tahun 2021. Tinggal berapa hari ini? 1 minggu toh? Tinggal 1 minggu kita masuk 2021. Orang mau ngomong apapun tentang 2021, tapi firman Tuhan menjanjikan Dia sediakan hari depan yang gilang gemilang. Yang percaya dan setuju katakan amin. Iya saudara. Berita mau bilang banyak ketakutan, sebab dan lain sebagainya, biarkan saja. Tapi iman percaya kita harus percaya ke apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Dia sediakan masa depan yang gilang gemilang buat saudara dan saya. Jangan lihat kesulitannya. Jangan fokus pada masalahmu. Fokus pada Tuhan yang menyediakan yang terbaik, masa depan yang terbaik, yang penuh harapan buat saudara dan saya. Kalau kita fokus dengan masalah kita, saudara, kita itu tidak akan kuat. Kita bahkan mungkin bisa jadi tawar hati, saudara. Kalau kita selalu fokus pada masalah-masalah kita saja. Ya, saudara. Hidup ini memang banyak masalah. Kalau banyak cucian itu namanya laundry. Iya kan? Ya, Tuhan izinkan semuanya. Tapi percayalah, saudara harus mengimani, meyakini penyertaannya yang sempurna itu, Dia sediakan yang terbaik buat masa depanmu. Saya punya 2 orang anak, saudara. Saya sungguh yakin dan percaya Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik buat anak-anak saya. Dan biar saudara imani juga itu yang punya anak, jangan takut. Mungkin saudara bilang enak banget Pak Gembala ngomong gitu. Ya bisa mau ngomong apa lagi? Masa sih mau bilang anakmu enggak dikasih damai sejahtera? Apa rancangan terbenar kan? Itu firman. Waktu anak saya pertama lahir, saudara, sedikit cerita ya. Ya masih ada 5 menit. Saya tidak boleh khotbah lama-lama juga, saudara. Anak kami lahir yang pertama itu luar biasa.
dalam keadaan sulitnya minta ampun. Anak kedua, puji Tuhan saudara, keadaan semakin baik. Lalu saya berpikiran begini, anak itu bawa rezekinya masing-masing. Makanya orang dulu yang punya anak banyak, karena prinsipnya apa? Banyak anak, banyak rezeki. Tuh, Pak Ketua Panitia Natal udah banyak rezeki. Iya, tidak salah juga, saudara. Karena memang setiap orang, Tuhan sudah tetapkan sesuatu dalam kehidupannya. Kalau kita dititipkan anak, saudara, kita bersyukur. Kalau Tuhan tidak titipkan anak, kita bersyukur buat keadaan kita, toh. Dan jangan khawatir, jangan takut buat kedepannya, saudara. Saya sungguh percaya ada harapan di dalam Tuhan. Keadaan ini pasti segera Tuhan akan ubahkan. Amin, saudara. Kalaupun tidak kembali seperti awal, minimal lebih baik dari hari ini. Yang penting iman kita, percaya kita kepada Tuhan, tidak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, saudara, kalau kita percaya Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita dengan sempurna, maka penyertaan Tuhan yang sempurna itu harusnya selalu memberikan sukacita di hati kita. Boleh lihat kiri kanan saudara, ada muka sukacita enggak? Ya, Filipi 4 ayat 4 bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jadi sukacita kita bukan karena keadaan yang terjadi. Kalau sukacita ditentukan oleh keadaan kita, berapa banyak hari ini orang yang tidak bisa tersenyum? Karena kan menghadapi masalah yang sulit kan, yang susah kan. Berapa banyak hari ini orang, ya memang sih kita sudah tertutup, senyum kita nggak kelihatan karena pakai masker, saudara. Iya kan? Tapi nanti saudara ya, nanti setelah ini boleh buka masker sedikit ya. Kalau saudara merasa pengap saudara ya, maksudnya jangan sampai nanti kan saudara kewalahan sendiri. Boleh buka sebentar saudara ya, baru pasang lagi. Kembali lagi, sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh Tuhan. Kalau saudara percaya Dia Allah yang mengasihi saudara, maka harusnya engkau harus penuh dengan sukacita setiap hari. Amin. Apalagi ini hari Natal, sekalipun belum sempat bikin kue, belum sempat masak-masak di rumah, sukacita harus tetap ada dalam hati kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, kata Paulus sekali lagi. Jadi ada penegasan, saudara. Tidak hanya sukacita sekejap begitu saja. Paulus mengingatkan, diingatkan sekali lagi. Artinya penting, saudara, yang namanya sukacita itu. Saudara harus percaya, orang yang penuh dengan sukacita, itu imun tubuhnya itu bagus. Saudara nggak percaya, Alkitab membuktikan. Amsal 17 ayat berapa itu? 22. Hati yang gembira adalah hati yang manjur. Iya, saudara. Jadi makanya Paulus bilang sekali lagi nih, aku katakan kepada bersukacitalah karena Tuhan, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan. Ketika kita bersukacita, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya kan? Menghadapi situasi saat ini pun juga. Ya. Saya sangat percaya imun kita pun juga akan kuat, saudara. Tidak hanya imun, iman kita akan kuat karena kita bersukacita karena Tuhan. Jadi, kalaupun kita harus merayakan Natal dengan sederhana, itu pun tidak akan mengurangi sukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kalaupun tahun ini tidak sempat beli baju baru, jangan gara-gara baju saudara hilang sukacita, saudara ya. Masih ada yang lebih penting dari sekedar itu, saudara. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan, jauh lebih penting dari apa yang hanya kelihatan ini, saudara. 3 hal ini kiranya memberkati kita di hari Natal ini, saudara. Kalau kita meyakini Dia Allah Immanuel, ya,
Dia yang menyertai kita dengan sempurna, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik ya dalam persoalan pergumulan hidup kita. Dia menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, saudara. Ya. Hadapi hari-hari ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi kita. Amin buat renungan Natal. Kita naikkan pujian yang tadi. Dulu saya serahkan kepada WL. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Mari kita bangkit berdiri, sekali lagi kita mengatakan dengan iman. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya karena kekuatan yang daripada, karena penyertaan-Mu. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan pada kami hingga hari ini. Kami bersyukur. Engkau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat tangan bersama-sama saudara. Sebelum saya menyerahkan mic ini kepada WL, saya mau berdoa buat kita semuanya. Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus.